Halo adik-adik, selamat berjumpa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melakukan pengamatan atau observasi? Dan pernahkah kalian membuat teks laporan hasil observasi? Hal-hal apa sajakah yang kalian cantumkan dalam teks laporan hasil observasi tersebut? Tentunya sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi, pastilah kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu benda atau objek yang akan kita bahas pada teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menentukan objek yang akan diobservasi. Kedua, menyusun jadwal observasi. Ketiga, melakukan observasi. Dan yang keempat, mencatat data dan hasil observasi. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun ke dalam sebuah teks. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Oke, sudah mengerti? Tentu sudah ya. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja fungsi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Jadi, fungsi teks laporan hasil observasi adalah pertama, untuk menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan. Kedua, untuk memberitahukan pihak-pihak terkait tentang suatu kebijakan. Ketiga, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Setiap teks pasti memiliki struktur dan unsur pembangun. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun oleh 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis-garis besar pemahaman tentang objek tersebut. Kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati pastilah memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Selanjutnya, kita perlu memahami kaidah kebahasaan
teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kata serta frasa, verba, dan nomina. Jenis kata atau kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Untuk memahami hal tersebut, kita harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Kata adalah satuan bahasa terkecil, sedangkan frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pemberian imbuhan. Secara umum, kita mengetahui imbuhan terdiri dari awalan, sisipan, dan akhiran. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan makna atau arti. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek sesuai dengan apa yang dilihat. Yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks biasa juga disebut sebagai kalimat tunggal. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Sedangkan kalimat kompleks biasa juga disebut kalimat majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Nah, adik-adik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita bertemu pada pelajaran selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat dipahami dan bermanfaat.